Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis Khairul Rasyidah, mahasiswa UAS Prodi BKPI semester 6. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan salah satu materi dalam psikologi klinis, yaitu normalitas dalam psikologi. Sebelum membahas tentang normalitas dalam psikologi, pertama kita harus mengetahui apa itu psikologi klinis. Menurut American Psychological Association, bahwa psikologi klinis sebagai spesialis dalam bidang psikolog yang menyediakan layanan kesehatan mental yang komprehensif dan berkelanjutan. Selain itu, menyediakan layanan konsultasi untuk komunitas dan juga memberikan pelatihan, pengajaran kepada profesional kesehatan mental lainnya. Kemudian yang dilakukan menggunakan metode-metode yang sudah teruji secara ilmiah. Kemudian yang selanjutnya terdapat perbedaan dan juga kesamaan antara psikologi klinis dan juga psikiater. Kesamaan utama antara psikologi klinis dan psikiater adalah keduanya memiliki satu komponen yang tidak biasa, merawat dan meredakan permasalahan psikologis. Namun para spesialis berbeda dalam pelatihan mereka sebelumnya. Kemudian penelitian psikologi dan psikiatri kedokteran. Selain itu, perbedaan penting lainnya adalah bahwa psikiater berwenang meresepkan obat seperti contohnya pil psikotropika, sedangkan psikolog tidak memiliki wewenang tersebut. Setelah mengenal tentang psikologi klinis, yang selanjutnya yakni kita akan membahas tentang normalitas dalam psikologi. Profesor Suprapti Sumarno mengatakan bahwa ada dua pendekatan dalam membuat pedoman tentang normalitas. Normalitas sendiri dapat diartikan sebagai suatu perbuatan atau perilaku yang sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku di suatu masyarakat. Kembali ke materi, dalam membuat pedoman tentang normalitas, Profesor Suprapti Sumarno mengatakan bahwa ada dua pendekatan. Yang pertama yaitu pendekatan kuantitatif, di mana pendekatan kuantitatif ini pendekatan yang didasarkan atas patokan statistik dengan melihat pada sering tidaknya sesuatu tersebut terjadi dan seringkalinya itu berdasarkan perhitungan maupun pikiran manusia pada umumnya. Kemudian pendekatan yang kedua ada pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang didasarkan melalui observasi empirik pada tipe-tipe ideal dan juga sering terikat pada faktor sosial kultural setempat. Beliau juga menjelaskan bahwa pribadi yang sehat memiliki kerangka sebagai berikut. Yang pertama, sikap terhadap diri sendiri, memiliki kesadaran dan penerimaan diri. Kemudian yang kedua, fungsi perkembangan berjalan dengan baik. Kemudian yang ketiga, ada integrasi dan juga keseimbangan dalam dirinya. Kemudian yang keempat, memiliki otonomi atau dapat menentukan sikap. Kemudian yang kelima, ada persepsi yang realistis, dan juga yang terakhir, mampu menjalin hubungan baik. Kemudian dapat menyelesaikan dan menyesuaikan di dalam lingkungan. Untuk yang selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang lawan kata dari normal, yaitu abnormal. Chaplin mengatakan bahwa abnormal adalah berbeda atau sangat menyimpang dari kenormalan. Istilah abnormal ini sering mengandung konotasi yang kuat tentang suatu hal yang bersifat patologis atau hal yang menyimpang tadi. Namun beberapa pihak mengatakan bahwa batas antara normal dan abnormal ini sangat subjektif karena dipengaruhi oleh kultur dan juga nilai. Meskipun demikian, batasan tersebut dapat diambil berdasarkan kultur dan nilai yang bersifat universal.
Kalau dalam sikap normal tadi terdapat beberapa sikap yang bisa menunjukkan bahwa seseorang tersebut normal, maka dalam abnormal juga ada beberapa perilaku yang dianggap sebagai abnormal. Seperti pendapat Michel Ruther mengatakan bahwa perilaku dianggap abnormal bila terdapat gejala-gejala sebagai berikut. 1. Tingkah laku tidak sesuai dengan usia atau jenis kelamin. Kemudian yang kedua, kelainan menetap untuk waktu yang cukup lama. Kemudian yang ketiga, fluktuasi dalam kehidupan anak yang di luar kebiasaan. Kemudian yang keempat, ada tingkah laku anak yang menyimpang dari norma-norma sosial budaya. Kelima, ada gangguan tingkah laku yang meluas meliputi beberapa area fungsi psikologisnya. Kemudian yang keenam, ada bentuk simptom mendekati gambaran gangguan fungsi psikologis yang ada. Yang ketujuh, berat dan frekuensi dari simptom di luar kebiasaan. Kemudian yang kedelapan, ada perubahan tingkah laku yang merupakan implikasi adanya kelainan. Kemudian yang ke 9, ada situasi spesifik yang dapat mengganggu anak dalam berinteraksi. Namun beberapa gejala-gejala yang sudah saya sebutkan tadi, seseorang dianggap abnormal apabila semakin banyak poin-poin tentang gejala abnormal yang ada. Namun saat individu tersebut memiliki hanya 1 poin atau 2 poin dari gejala-gejala abnormal, maka itu belum bisa dikatakan sebagai individu yang abnormal. Sekian presentasi dari saya tentang normal dan juga abnormal. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun perbuatan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.